Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi seperti biasa di pertemuan kita yang keempat, yaitu tanggal 14 November 2015 dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris seperti biasa. Sekarang kita udah ada 4, tadi 5 ya. Satu lagi sepertinya ada gangguan. Sini ada Mbak Yeyen, Mbak Rosita, Mbak Luna, dan Mbak Hoda. Mbak Eni ya. Langsung saja ya. Kita kan kemarin baru belajar mengenai materi prohibition and command. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan full latihan untuk mereview atau mengulang kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya ya. Yang command dan prohibition semuanya masih pada ingat ya? Command itu apa? Prohibition itu apa? Coba ada yang mau menjawab command itu apa? Jangan-jangan ada yang udah bener-bener belas lupa gitu. Ya, command itu perintah ya, dan prohibition itu larangan. Nah, saya belum membahas untuk soal-soal yang ada di modul ya. Oh, Mbak Luna belum ya? Wah, Mbak Luna sayang sekali. Nanti kalau misalnya itu langsung aja ya dilihat di videonya. Soalnya kalau misalnya belum lihat materinya, nanti lumayan agak ketinggalan ya. Soalnya dasarnya kita lihat dulu dari materi yang sebelumnya gitu. Setelah itu baru kita bisa, setelah menguasainya baru kita bisa mengerjakan soal-soal yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Pokoknya Mbak Luna command itu perintah gitu ya, sama prohibition itu larangan. Nah, di situ tuh nanti ada macam-macamnya. Kalau misalnya command itu sejenis seperti suggestion gitu, atau suatu saran gitu. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Dan kemarin kita baru belajar bentuk-bentuk dari command, bentuk-bentukannya seperti be plus, bare infinitive, dan lain sebagainya. Itu saja ya. Nah, pertama ini soal yang ini kita belum bahas ya. Dialog yang ini kita coba. Nah, ini ada temennya ya yang bilang, "Hi Don, come in. What's up guys? Please lead the meeting tomorrow." "Sure, I will. Don't forget to see the schedule." "Sure." Nah, ini salah satu percakapannya ya. Bambang mungkin bisa menangkapnya atau udah tahu ya inti dari percakapan ini. Kita coba menjawab beberapa pertanyaannya. Yang pertama, who are talking? Nah, ini siapa yang sedang bicara? Ini yang dijelaskan hanya Donnya aja ya. Donnya nggak tahu mau Doni, ini Dona, atau mungkin Doni ya. Doni and his friends. Ya. Who are talking? Siapa yang sedang bicara? Oh, saya juga kurang tahu ya. Di sini nggak dijelasin soalnya. Temennya Doni aja lah ya. Itu temennya Doni. Doni and his friends. Nah, kenapa his friends? Itu sama dengan kepunyaannya gitu. Jadi jawabannya yang pertama, Doni and his friends. Lalu yang kedua, what does one of the boys do? Apa yang dilakukan seorang dari kelompok remaja itu? Apa yang dilakukan?
Nah, kita bisa lihat ya, mereka tuh ngapain sih? Kayaknya benerin sepeda motor ya. Terus ada juga yang ngedesain motor-motor gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya berarti they are repairing a motorcycle and doing some graffiti. Ya, sepertinya bersihin juga bisa sih ya. Saya nggak terlalu jelas juga ini bersihin atau apa gitu, tapi ngeliatnya ada cat-cat gitu, terus ada yang um, menghias-hias motornya gitu ya. Iya Mbak Hoda, mereka berbicara untuk meeting itu ya, meeting, pertemuan ya. Nah, jadi what does one of the boys do? They are repairing a motorcycle and doing some graffiti. Ya Mbak udah nggak apa-apa. Silakan aja kalau misalnya ada yang memberikan jawaban atau apa, silakan. Nanti kalau misalnya benar atau bagaimananya kita diskusikan. Jadi begitu ya. What does one of the boys do? Itu jawabannya ya. Lalu yang selanjutnya, what is the boy response to his friend's expression? Apa balasan anak laki-laki terhadap ungkapan temannya? Nah, ini ada ya expression yang kita pelajari kemarin. Ada yang tahu ekspresinya apa? Coba. Ekspresinya ekspresi apa, terus apa yang dikatakan temannya? Ini yang kemarin kita pelajari ini. Ada yang tahu? Mbak Yeyen, Mbak Rosita, Mbak Luna, atau Mbak Mimi, Mbak Eni, Mbak Oda, ada yang mau coba jawab? Apa ekspresinya kira-kira yang dari temennya? Jangan dulu jawab boy response ya. Ekspresi apa yang dikatakan oleh Mbak Hoda nggak masuk ya. Ekspresi apa yang dikatakan? Oh iya, dengarkan aja ya Mbak Rosita. Ya nggak apa-apa. Nah, ekspresi apa yang dikatakan oleh temennya? Nah, ini ada salah satu ekspresinya di situ. Ekspresi yang kemarin kita pelajari itu ya, yaitu comment, yaitu menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Want someone to do something. Nah, salah satu ekspresinya itu yaitu ini. Please lead the meeting tomorrow. Nah, ini salah satu ekspresi yang kita pelajari ya. Ada kata-kata please-nya. Nggak usah ada kata please-nya juga ya. Maksudnya ini adalah untuk menghaluskan gitu. Menghaluskan apa yang diinginkan atau misalnya menyuruh teman. Please, lead the meeting tomorrow. Ya, command itu perintah Mbak Luna. Kalau prohibition itu larangan. Nah, ini tuh salah satu dengan komennya itu ya. Temennya minta kalau donnya itu harus memimpin rapat untuk besok. Gitu. Nah, karena temannya itu minta sesuatu sama Doni, maka Doni pun harus menjawab ya. Apakah dia setuju atau enggak. Jadi, what is the boy response to his friend's expression? Nah, kata Doni itu sure, I will. Berarti the response-nya itu sure, I will. Nah, itu berarti it means that he agree and confirm that he can do it. Itu jawabannya. Saya ketikin aja ya.
Nah ini he said that sure I will. It means that don't he agree to lead the meeting. Agree to comes ya jadi dia datang dan akhirnya menyanggupi untuk memimpin rapat ya. Nah kira-kira seperti itu. Agree atau confirm that he wants to or he can lead the meeting for tomorrow. Nah gitu ya jawabannya. Ini sambil mereview lagi nih yang pertemuan sebelumnya. Ini yang salah satu komen. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya nih. What advice is given by one of the boys to his friends? Apa saran yang diberikan seorang dari kelompok remaja pada temannya tersebut? Nah, sarannya yang mana nih? Nah, ini. Sarannya ini ada salah satu prohibition-nya. Prohibition juga bisa merupakan saran ya. Maksudnya sesuatu yang jangan dilakukan atau jangan lupa. Nah, ini. Don't forget to see the schedule. Jangan lupa untuk lihat jadwalnya. Gitu ya. Sampai segini ada yang sudah jelas belum? Untuk konteks pertanyaan ini dan hubungannya dengan apa yang kita pelajari pada minggu kemarin. Kalau ada yang masih bingung-bingung, boleh disampaikan. Oh ya, baik ya, Mbak Hoda. Yang lain gimana? Itu yang nomor 4 berarti prohibition ya. Ini prohibition. Kalau prohibition tuh sesuatu yang ada kata-kata don't, larang gitu. Tapi itu juga bisa merupakan salah satu advice atau saran gitu. Tapi sarannya itu jangan lupa gitu. Jangan lupa. Gitu. Baik ya, kalau sudah jelas. Ya, good evening Mbak Siti, silakan. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih untuk Mbak Hoda, Mbak Luna yang kemarin belum datang. Nah, ini tuh ekspresinya ya untuk comment. Contohnya nih, cut your hair. Open the door please. Be there please. Wait for me. Keep in touch. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini untuk komen. Yaitu seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kalau ini prohibition. Ini salah ketik ya. Prohibition-nya itu larangan. Nah, ini untuk larangan-larangannya. Kalau untuk larangannya mereka ada kata-kata jangan gitu. Jangan. Nah, itu ini don't leave me here. Don't be ashamed. Do not enter. Nah, gitu. Ya, perintah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya pingin ya sebenarnya dengar suara mbak-mbaknya satu persatu untuk mencoba membaca kata-kata ini, tapi dikhawatirkan biasanya maksudnya selalu ada
Sinyalnya suka nggak bagus ya. Oh, jangan duet ya. Kalau duet emang biasanya suka jelek ya. Baik, silakan ada yang mau mencoba untuk membaca yang ini nih. Latihan yang 8. Boleh Mbak Hoda. Mbak Hoda sinyalnya bagus ya sepertinya. Saya aktifin ya. Nah, silakan Mbak Hoda baca untuk latihan 8-nya. Masih loading ya. Nah, Mbak Hoda silakan. Ya, halo. Silakan coba untuk membaca latihan 8. Good evening, Mbak Hoda. Ya, ya. Mhm. Mhm. Ya, alhamdulillah ya, bagus-bagus. Cara bacanya udah baik, pronunciation-nya juga udah bagus. Makasih ya Mbak Hoda. Kira-kira Mbak Hoda ada yang nggak dimengerti nih dari kata-kata ini artinya? Semuanya mm, paham, alhamdulillah ya udah paham ya. Boleh lah ini sekalian aja lah Mbak Hoda ya. Untuk latihan 9 ya. Mbak Hoda sinyalnya bagus nih ini, koneksinya bagus. Silakan baca yang latihan 9 nomor 1 sampai 5. Ya. Hmm. Ya, bener ya. Makasih ya Mbak Hoda. Iya, kita. Ya, ya ya, Mbak Mas semuanya. Oh, Mbak Hoda emang jagonya ya. Iya, gitu ya semuanya mbak-mbaknya untuk cara bacanya. Ini, iya malam Mbak Sofia. Cara bacanya seperti itu ya. Untuk ini keep quiet, stay calm, take care your. eh, oh, udah pinter bahasa Inggris ya. Ya, alhamdulillah artinya udah pada pinter. Stay calm, take care your belonging, notice the sign, be on time please. Cara baca listen and repeat. Oh iya ini jadi listen and repeat these prohibitions. Listen and repeat these notices. Itu ya cara bacanya. Oh gitu ya Mbak Eva. Nggak apa-apa Mbak Sofia, kita saling belajar aja ya. Nanti selain Mbak Hoda, boleh untuk pertemuan-pertemuan atau mungkin ada bacaan-bacaan lain yang mungkin saya butuh contohnya untuk dibacakan, silahkan. Yang koneksinya bagus, nggak usah jadi minder atau bagaimana ya. Atau gimana-gimana, kita saling belajar aja. Kalau misalnya ada yang salah atau gimana itu mah wajar ya, nanti kita saling koreksi ya, begitu ya. Di sini semuanya udah tahu ya arti-artinya ya, arti-arti yang di sini ya semuanya ya, nggak ada yang bingung kan ya. Saya lanjut ya, saya lanjut ya ke yang selanjutnya. Nah ini, oh ini baluna ya, belonging itu artinya barang bawaan. Nah, jadi ini kan ada kata-kata ini nih. Take care your belonging. Jadi, hati-hati dengan barang bawaan Anda. Gitu.
Jadi belong, kalau misalnya udah belonging ya ada. Misalnya, this bag belong to Luna. Tas ini kepunyaannya atau dipunyai oleh Luna. Nah, belong itu lebih ke kepunyaan. Jadi kalau misalnya take care your belonging berarti hati-hati dengan barang kepunyaan Anda atau barang bawaan Anda gitu. Biasanya ada di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, atau misalnya tempat-tempat publik gitu, tempat-tempat keramaian untuk take care your belonging. Ya, sama-sama Mbak Luna. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini yang let's read and write a notice. Read these notices and then answer the questions that follow. Nah, ini keep quiet. Nah, ini ada ya juga yang tadi dibacain juga ya sama Mbak Oda. Keep quiet. Artinya, yang tenang gitu. Jangan sampai berisik. Diam gitu ya. Nah, ini keep quiet. Lalu selanjutnya, nah ini ada juga komennya juga ya. Save our earth. Iya Mas Dharma, selamat malam. Ya nggak apa-apa. Nah ini save our earth. Ada yang bisa ngasih tahu artinya ini apa nih? Save our earth. Bisa ya, selamatkan dunia kita atau selamatkan bumi kita. Earth ya, bumi kita ya ini, yang kita pijak, yang kita tinggali. Ya benar ya Mbak Oda. Lalu ini ada lagi ya. Kalau ini juga sama-sama salah satu komen juga ya. Beware of guard dog. Nah ini juga salah satu komen. Nah ini artinya, coba ada yang tahu artinya ini apa? Bisa hati-hati ada guguk. Anjingnya hati-hati ada anjing penjaga gitu. Ya Mbak Oda, iya benar. Hati-hati ada guguk gitu. Oh, ya, hati-hati ada anjing penjaga. Soalnya anjing penjaga biasanya kan galak-galak gitu ya. Mas Dharma benar ya. Hati-hati ada anjing penjaga. Nah, ini salah satu komen juga ya. Nah, what is each notice about? Jadi, those notices is about the command. Where can you read these notices? Di mana Anda semua bisa membaca peringatan-peringatan atau komen-komen di atas. Nah, ini keep quiet. Nah, ini biasanya ditemukan di mana nih? Yang biasanya kita suka ada kata-kata keep quiet. Ada yang mau jawab keep quiet? Iya Mbak Siti, nggak apa-apa, silahkan. Keep quiet tuh biasanya apabila kita sedang di tempat ujian misalnya ya, atau misalnya di kelas yang di dalamnya itu sedang dilaksanakan suatu ujian gitu. Nah, itu biasanya ada kata-kata keep quiet gitu. Nah, di rumah sakit juga iya bisa Mbak Luna. We can see the notices in hospital for the keep quiet, in mosque itu dia di masjid ya. Di masjid juga biasanya kita harus keep quiet gitu, nggak boleh berisik ya di masjid.
terus pokoknya di tempat-tempat, mau di tempat ujian, bisa tempat rumah sakit, ya benar bisa ya. Nah ini kalau misalnya save our earth, nah ini biasanya di pinggir-pinggir jalan ya, dimanapun gitu biasanya. Kalau misalnya itu atau di tempat-tempat yang kita dituntut untuk menjaga lingkungan, biasanya itu di dekat tempat sampah ya, di dekat tempat sampah, atau enggak ya everywhere we can see this save our earth, because we have to keep or save our earth. Nah kalau ini di mana-mana ya, ini everywhere kalau menurut saya. Nah ini juga beware of guard dog, hati-hati dengan anjing penjaga. Nah kalau ini biasanya ada di garage, di gerbang, atau di depan rumah gitu ya. Yang depan rumah juga bisa. Why do people put them? Kenapa sih orang-orang kok nyimpen itu gitu? They put them because want to warn itu artinya memperingatkan gitu ya, memperingatkan want to warn people or make people to do something. Jadi untuk memperingatkan atau membuat orang-orang itu untuk melakukan sesuatu gitu. Atau kebanyakan sih untuk memperingatkan gitu, mengingatkan. Yang paling tepat ya. Ya begitu, ini untuk soal yang gambar yang nomor 2. Kita lanjut ya yang lainnya. Nah kalau ini notice the pictures and read the words aloud. Perhatikan gambar dan bacalah kata-kata di bawahnya dengan nyaring. Nah kalau untuk bagian-bagian tubuh ini nanti saya kasih untuk pertemuan selanjutnya apabila tidak cukup waktunya. Mungkin mbak-mbak atau mas-masnya udah mengetahui ya anggota-anggota tubuh dalam mengungkapkan atau mendefinisikan anggota-anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya lah ya. Iya ya, 22 menit lagi Mbak Luna. Ini untuk pertemuan selanjutnya aja biar nanti bisa secara detail gitu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekalian kita review ya. Oke. Nah, ya baik ya Mbak Luna. Nah ini untuk latihan selanjutnya. Notice the pictures and read the words aloud. Perhatikan gambar dan bacalah kata-kata di bawahnya dengan nyaring. Nah ini kata-katanya ya. Dilihat dari ini kita baca bersama aja ya, ini masih gampang ya. Ini go up, pergi ke atas atau naik ke atas. Open the door, buka pintu. Take a shower, yaitu mandi ya. Ya, lalu sweep, yaitu menyapu. Ini juga bisa ya, dari kata-kata ini bisa dijadikan komen ya. Coba kalau misalnya untuk sweep, ada yang mau bikin komennya gimana? Kata-kata komennya.
Bagaimana untuk mengungkapkan tolong sapulah halaman ini gitu. Silahkan. Ada yang mau menjawab? Bagaimana? Bisa ya. Floor-nya pakai double O ya, Mbak Luna. Nah, ini untuk floor. Ya, bisa ya, Mbak Huda. Sweep the room, bisa. Open the door, buka pintu. Ya, untuk soal yang selanjutnya. Ya, the room bisa ya, mau room, yard, halaman, atau boleh juga untuk floor ya. Ya, menyapu. Nah, ini mandi, take a shower. Ya, bener ya semuanya. Berarti udah lumayan nih, udah pada mengerti ya untuk bagian komen, bikin komen-komen. Lalu lanjut. Nah, ini watch TV. Ini kegiatannya lagi menonton TV ya, keluarganya. Lalu ini study. Nah, ini ada yang ngasih telunjuk nih. Gitu. Kayaknya ini jangan bersih gitu. Ada yang lagi belajar. Nah, ini gimana nih? Coba ada yang bisa ngasih contoh kalimat prohibition? Ya, bener Mbak Hoda ya. Be quiet. Be quiet. Don't be noisy. Nah, ini nulisnya gini ya, Mbak. Noisy. Don't be noisy. Ya, gitu. Don't be noisy. Someone is studying. Seseorang sedang belajar. Atau misalnya kakaknya mungkin ya. Your sister is studying. Don't be noisy. Don't be noisy. Lanjut ya. Nah, ini juga salah satunya ya. Salah satu. Contoh yang lainnya ya untuk ini. Read the signs aloud. Bacalah peringatan ini dengan nyaring. Stay in queue. Danger. No food, no drink. Gitu. Jadi ini tetaplah atau antri lah gitu. Bisa is doing homework. Nah, ini stay in queue itu tetaplah untuk antri ya artinya. Nah, iya, tidak ada makanan dan minuman. Iya, queue itu antri ya. Danger. Danger itu bahaya gitu ya. Bahaya. Kayak orang sini ya, orang Taiwan seneng banget antri ya. Apa-apa antri gitu, seneng liatnya. Mau apapun pasti antri. Jadi selalu aja stay in queue. Banyak belajar ya kita dari orang Taiwan. Maksudnya untuk
kelihatan antrinya itu ya. Nah, begitu ya. Mbak Yayan lebih tertib ya. Saya juga seneng liatnya. Disiplin gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba ke eh, latihan yang selanjutnya. Biar nggak bosan dari modul terus. Nah, kita akan coba dari contoh yang lain ya. Nah, ini saya akan memberikan exercise about command and prohibition. Nah, ini. Give prohibition and command for each direction. Nah, ini saya memberikan contoh-contoh lalu lintas nih, rambu-rambu lalu lintas. Ini pasti sudah pernah atau sering ya ngelihatnya. Ini ada yang mau memberikan jawaban untuk nomor yang pertama. Yang pertama ini ada yang pakai sepeda, ada lampu sepeda tapi dilingkarin merah. Kira-kira kalau misalnya mau ngasih prohibitionnya gimana? Larangannya. Jadi kalau misalnya rambu ini kan biasanya jangan bersepeda di sini. Gitu kan ya? Ada yang mau memberikan jawaban ini kira-kira contoh prohibitionnya gimana ya? Bisa juga ya Mbak Hoda, forbidden-nya pakai F. Forbidden. Ya, no cycle. Bisa. Ada lagi? Jadi bisa juga ya ini. Don't cycle here. Atau ya here tuh pasti ya di jalan raya atau nggak di jalan ini atau di sekitaran sini gitu ya. Jadi don't cycle here. Yang Mbak kasih tahu juga itu no cycle. Bisa juga. Ada lagi yang lain mungkin ada kata-katanya. Dilarang bersepeda di sini ya. Untuk mengungkapkannya itu bisa dengan cara begini atau no cycle. Bisa. Nah, ini untuk nomor selanjutnya nih. Ini kira-kira apa nih rambu-rambunya ini? Kalau bahasa Indonesianya kan nggak boleh nyalip ya. Iya Mbak Hoda bisa juga ya. Do not enter cycle. Jangan mendahului. Iya, kalau bahasa Indonesianya seperti itu ya. Coba kalau bahasa Inggrisnya ada yang mau ngasih contoh, ngasih jawaban apabila rambu-rambunya seperti ini? Biasanya kalau untuk sign-sign seperti ini, untuk rambu-rambu seperti ini, prohibitionnya pendek-pendek gitu. Don't pass by right side. Jangan melewati atau jangan lewat dari
sisi kanan. Bisa juga ya. Tapi agak-agak gimana gitu kalau right side, left side gitu. Pasnya PASS ya Mbak. Mbak udah di pasnya tuh pas. Atau untuk kalau nyelip itu bahasa Inggrisnya overtake ya. Ini salah satu bisa jadi menambah vocabulary mbak-mbak dan mas-mas ya. Apabila untuk mengungkapkan jangan saling mendahului atau jangan saling menyelip. Nah ini don't overtake. Jadi gitu. Jadi jangan menyelip gitu. Jangan saling slip gitu. Kalau misalnya kalau misalnya slip juga itu harus dengan tertib gitu. Don't to walk. Kayaknya ini untuk mengendarai ya. Jadi do not overtake itu bisa. Terus tadi don't pass by the left side atau right side itu sebenarnya bisa juga. Misalnya left side kan beda-beda ya untuk tiap negara untuk mengendarai, ada yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau negara kita kan di kiri ya. Kalau di sini di Taiwan itu sebelah kanan ya. Begitu ya. Nah, ini untuk selanjutnya nih. Kalau misalnya ada rambu-rambu seperti ini. Batas maksimal 40 km. Nah, ini ya bahasa Indonesianya. Kira-kira kalau bahasa Inggrisnya gimana sih untuk prohibition ini? Kalau more itu lebih ke kata-kata sifat gitu. Kata sifat yang more bla 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 than bla bla bla. Nah, itu untuk more gitu. Tapi emang artinya emang bener, nggak apa-apa Mas Dharma. Jadi kalau misalnya more itu untuk kata sifat dan biasanya ada yang untuk diperbandingkan gitu. Di more misalnya more fast misalnya. My car is more comfortable misalnya, lebih nyaman. More comfortable than his car. Nah, itu untuk more than gitu. Tapi itu tuh untuk memperbandingkan, atau kalau untuk kata-katanya untuk materi comparison ya, itu untuk comparison yang superlatif yang kayak gitu-gitu ya. Tapi bisa juga itu sebenarnya more, tapi lebih tepatnya itu kalau more memperbandingkan suatu keadaan atau suatu kata sifat dengan kata sifat lainnya. Nah, kalau untuk untuk rambu-rambu ini lebih tepatnya itu kalau untuk jangan lebih itu over ya, over. Jadi don't drive, jangan menyetir lebih dari 40 km. Jadi don't drive over 40. Nah, ini lebih tepatnya seperti itu ya. Don't drive over 40 atau don't drive over 40 kilometers.
Nah, kalau misalnya untuk perbandingan comparison itu nanti ada lah ya mungkin untuk materi itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya itu kita saling mengkoreksi. Saya juga sama-sama masih belajar. Nah, ini untuk yang selanjutnya nih. Udah. Lalu untuk selanjutnya ini rambu-rambu ini gimana nih? Jangan belok ke kiri ya. Coba untuk kata prohibitionnya ada yang mau memberi contoh, memberi jawaban? No left side. Don't turn left. Ya bener ya Mbak Luna. No left side. Kayaknya untuk left side itu sisi jangan sisi kiri. Kurang tepat ya. Kalau misalnya lebih tepatnya itu don't turn left. Jangan atau dilarang untuk belok kiri. Gitu ya. Ini untuk rambu-rambu ini bisa dengan ungkapan don't turn left. Nah ini untuk ini. Lalu untuk rambu-rambu selanjutnya bagaimana? Ini nggak boleh itu ya. Nggak boleh belok lagi apa ya? Nggak boleh belok balik apa? Mbak Hoda benar. Turn back. Nah, tinggal ditambahin don't ya. Kalau parking tuh biasanya P lah ya. P dicoret gitu. Ini sambil kayak yang mau tes SIM aja ya. Banyak rambu-rambu gini. Ini biar lebih gampang gitu ya. Biar lebih gampang ngasih prohibitionnya. Daripada nanti di belakangnya kita juga membuat beberapa percakapan ya. Jadi dilarang berbelok gitu, berbelok balik gitu. Tapi ini tadi iya untuk belajar ya. Ini bener ya, tadi ada yang udah bener ya. Don't turn back. Iya ya, ini bisa dengan kata-katanya don't turn back. Gitu ya, ini untuk prohibitionnya ya, untuk larangannya. Nah, sekarang ini untuk peringatan atau untuk yang selanjutnya nih, nomor selanjutnya bagaimana ini? Kalau ini nggak ada larangan ya, jelas dengan tidak adanya tanda merah gitu. Nah ini, kalau ini boleh ya, ini di sini boleh nih, boleh bersepeda di sini. Berarti ini susah. Ya, pokoknya ini untuk kata-kata ini, cycle here, bersepedalah di sini, gitu. Sebenarnya ini juga bisa jadi komen juga, atau kalau misalnya prohibition juga, emang prohibition tuh lebih cenderung ke sesuatu yang ada don gitu ya. Nah kalau misalnya ini yang bawah
lebih ke suggestion gitu, atau bisa dibilang perintah atau membolehkan untuk bersepeda atau untuk melakukan itu di sini gitu. Jadi bisa jadi yang ini juga yang tidak ada tanda merahnya itu disebut dengan komen juga gitu. Begitu ya. Nah, ini kalau misalnya yang bersepeda di sini, ini cycle here, please, atau enggak cycle here. Jadi memberikan seorang bahwa bersepeda di sini juga boleh gitu. Nah, kalau untuk ini kayaknya teksnya ada ya. Nah, ini untuk yang selanjutnya nih. Go straight on. Nah, ini bisa jadi dengan go straight on. Nah, ini untuk memberikan petunjuk, silakan untuk tetap atau terus lurus. Selanjutnya, itu jangan itu ya. Jangan. Nah, ini bisa artinya turn around. Ini bisa belok muter. Selanjutnya, nah ini turn left. Yang selanjutnya lagi, turn left. Ini biasanya bukan, ini turn left nih, ini turn left. Kalau ini keep left. Saya juga baru ada yang baru tahu sekarang sih. Jadi, nah ini keep left. Aduh, kok jadi begini? Nah gitulah ya. Kalau yang ini, yang selanjutnya yang terakhir itu turn left ya, belok kiri gitu. Selanjutnya ya, itu untuk rambu-rambu. Nah ini beberapa kata-katanya ini juga kita beberapa gambar ini juga udah sering ya kita melihatnya ya, untuk kamera di cakra HP ya bisa no picture here. Dilarang membawa kamera. Coba bahasa Inggrisnya gimana selain no picture here? Mas Dharma dilarang telepon. Coba kalau bahasa Inggrisnya bagaimana? Apabila memberikan suatu prohibition, bisa menggoda. Turn off mobile phone. Turn off your mobile phone. Bener ya apa yang dibilangin Mbak tadi, bisa turn off mobile atau no mobile phone, no picture, dilarang ngambil gambar gitu. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada orang yang kayaknya telat ya. Nah, itu gimana kalau misalnya kita mau ngasih suatu prohibition? Oh, I'm late. Ya bener ya, maksudnya itu suatu ungkapan. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih peringatan nih sama orang, kamu jangan telat lagi gitu. Ya bisa ya, Mbak Luna, don't come late.
Jadi untuk prohibition seperti yang kita pelajari kemarin yang pakai no dan pakai don't gitu ya. Jadi do not come late itu ya. Ini untuk peringatan atau misalnya memperingati seseorang kalau misalnya untuk pertemuan untuk selanjutnya jangan sampai telat lagi. Lalu yang selanjutnya, don't. Nah, kalau misalnya ada don't late again, itu jangan don't late again ya. Ini harusnya do not, don't be late. Aduh, susah. Don't come late. Don't be late. Nah, ini seperti bentukan yang kita pelajari ya minggu kemarin. Ini maksudnya itu sama untuk ya Mbak ini benar ya, don't come late again, bisa. Ini maksudnya sama, jangan telat gitu. Tapi untuk yang pertama itu apabila ada kata kerja langsung aja gitu, don't come late karena di sini ada kata kerja di sini. Nah, kalau misalnya di sini langsung kata sifat atau adjektif, kita ngasih eh, sesuatu yaitu be. Jadi don't be late, nggak bisa cuma don't late gitu. Jadi don't be late. Ini yang udah ya nggak apa-apa Mbak Luna. Jadi yang udah kita pelajarin minggu kemarin ya. Don't come late, don't be late. Nah ini untuk gambar selanjutnya ini udah ada yang jawab ya. Don't sleep on the desk. Bisa ya. Don't sleep on the desk. Jangan tidur di meja. Terus bisa jadi ini orang kok males banget gitu ya. Bukannya belajar malahan tidur gitu. Jadi bisa juga jadi don't be lazy. Gitu ya. Don't sleep on the desk. Don't be lazy. Nah, ini juga sama ya. Karena ini ada kata kerja, langsung aja don't sleep on the desk. Nah, kalau ini karena ini adjektif, jadi don't be lazy. Selanjutnya ya, ini tinggal 7 menit lagi. Mungkin kalau untuk membuat dialog, kita lakukan atau kerjakan minggu depan aja ya, bareng-bareng. Sekarang ini kita selesaikan untuk yang ini. Nah, ini untuk komen ya, komen. Kalau misalnya komennya gimana nih? Yang nggak ada don-donnya gitu. Untuk ini kan contohnya ada orang yang lagi ngobrol ya sama bapak gurunya, terus disuruh, kira-kira disuruh apa sih? Nah, ini disuruhnya biasanya sepertinya disuruh buka buku ya. Nah, kalau misalnya buka buku itu open your book please. Buka bukumu. Tolong buka bukumu. Ini salah satu. Open your book please. Lalu selanjutnya yang ini. Ini komennya apa ya? Ada yang mau ngasih jawaban untuk yang gambar yang ini? I help you, mom. Nyedot lantai.
vakum kali ya, vakum, pakai vakum ya, cleaning aja lah ya. Saya juga kurang tahu untuk nyedot lantai. Ini aja, clean the room gitu. Clean the room please. Kan di sini juga ada yang pakai kemoceng, ada yang nyapu. Ini juga salah satunya nyapu ya, cuman ini lebih ke modern gitu ya, pakai vakum gitu, vakum cleaner. Jadi untuk kata-kata komennya gimana? Clean the room please, gitu ya. Kalau vakum itu kata-katanya ya, vakum cleaner tuh lebih itu ya, lebih ada vakum gitu, karena kata-katanya nggak dari bahasa Inggris asli ya, vakum cleaner gitu. Untuk lebih generalnya, lebih umumnya sudah aja bisa jadi clean the room please gitu. Nah ini untuk ini nih, ini gambarnya untuk gambar selanjutnya. Ya bisa ya Mbak Hoda, please help me to clean this class, bisa. Nah ini untuk selanjutnya sudah lama maksudnya ada aja ya. Had a breakfast, ya bisa ya, please have a breakfast, have a breakfast please gitu. before you go to school misalnya tuh disuruh sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah biar kuat gitu. Have a breakfast first before you go to school. Bisa ya. Have a breakfast. Itu salah satu komennya ya. Ini biasanya ibu-ibu ya yang suka ngasih gitu ke anaknya. Ini lagi belajar matematika. Kalau misalnya ini yang generalnya aja, nggak usah pakai matematikanya misalnya ya. Contohnya study mathematics please gitu, atau doing your mathematics homework please gitu. Atau do your mathematics homework please. Biasanya ibunya juga ya yang ngasih komen sama anaknya. Do your mathematics homework please ya. Nggak ada. Halo. Nah ini untuk kata yang ini ya, do your mathematics homework please. Nah selanjutnya nih untuk gambar yang selanjutnya ini disuruh angkat tangan ya. Bagaimana ini kira-kira untuk kata-katanya? Ini dulu minggu kemarin saya udah pernah ngejelasin, ngasih contoh. Kalau misalnya komen, silahkan angkat tangan kalian atau silahkan tunjuk tangan yang bisa gitu. Nah itu gimana memberikan ekspresinya? Nah ini untuk ekspresinya, ekspresi kepada komen untuk menyuruh seseorang menunjuk tangan itu raise your hand please
Sekarang kedengeran ya Mbak Siti? Raise your hand please. Tolong angkat tanganmu, atau tolong tunjuk tangan, gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk latihan-latihan kita mereview yang kemarin. Untuk yang selanjutnya ini masih ada ya, make a dialog, tapi karena waktu kita belum cukup, tadi saya udah mengextendnya sampai 15 menit, dan mungkin ini udah 10 lebih 14. Saya cukupkan sekian ya, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.